lagi dengan saya Bapak DM Sipayung. Materi pembahasan kita kali ini masih mengenai data. Kalau yang kemarin kita membahas mengenai pengolahan data, dan untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data. Baik, setelah kita memperoleh data dari suatu pengamatan, biasanya data mentah tersebut akan disajikan dalam bermacam-macam bentuk. Salah satu contoh data yang mudah untuk kita sajikan yaitu nilai matematika dari siswa yang ada di sebuah sekolah, ataupun hasil dari panen pertanian dari suatu desa. Jadi pada umumnya hal itu sering dilakukan penyajian data. Jadi bentuk penyajian data yang sering disajikan yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Jadi pada pertemuan kali ini, inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Bentuk penyajian data itu tadi ada dalam bentuk tabel dan ada dalam bentuk diagram. Jadi kita akan bahas satu persatu bentuk penyajian data tersebut. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai penyajian data dalam berbentuk tabel. Jadi penyajian data dengan menggunakan tabel, kita harus memperhatikan komponennya. Karena dalam penyajian data berbentuk tabel ini, komponen yang sangat penting dalam penyajian data tersebut yaitu ada baris dan ada kolom. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar, ini adalah bentuk penyajian data berbentuk tabel, di mana di situ ada dua tanda panah. Yang pertama, arah panahnya ke kanan, itu disebut dengan baris, dan yang kedua, arah panahnya itu ke bawah, itu disebut dengan kolom. Jadi kita hendak mau menyajikan sebuah data mentah dalam berbentuk tabel. Jadi kita buat suatu contoh. Nilai ulangan matematika 15 anak di kelas 6B SD GKPS sebagai berikut: 7, 8, 7, 9, 9, 7, 8, 6, 9, 9, 7, 9, 8, 10, dan 9. Jadi untuk menyajikan data mentah tersebut ke dalam bentuk tabel, maka kita harus membuat tabel nilai ulangan matematika kelas 6 SD GKPS. Jadi untuk membuat tabelnya itu tadi, maka harus perlu kita perhatikan untuk penyesuaian terhadap jumlah baris dan jumlah kolom. Jadi ini adalah contoh dari penyajian tabel nilai ulangan matematika kelas 6B SD GKPS. Di sini kolom yang pertama ada kolom nomor, kolom yang kedua ada kolom nilai, kolom yang ketiga ada banyaknya siswa. Jadi di dalam tabel nilai ulangan matematika tersebut, di situ nilainya sudah diurutkan mulai dari nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 6, ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 7, ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 8, ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 9, dan ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 10. Jadi perolehan nilai itu tadi harus disesuaikan dengan banyaknya siswa. Nah, sehingga dengan adanya penyajian data dalam berbentuk tabel tersebut, kita dengan mudah menyimpulkan untuk menyampaikan hasil perolehan nilai matematika dari 15 anak yang ada di SD GKPS itu tadi. Jadi sebagai pelaporannya, ada 1 siswa yang memperoleh nilai 6, ada 4 siswa yang memperoleh nilai 7,
ada 3 siswa yang memperoleh nilai 8, ada 6 siswa yang memperoleh nilai 9, dan ada 1 siswa yang memperoleh nilai 10. Nah, jadi itu adalah contoh penyajian data berbentuk tabel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi, diagram ini adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Jadi untuk penyajian data dalam berbentuk diagram ini ada banyak jenisnya. Ada diagram batang, kemudian ada diagram lingkaran, ada diagram gambar, dan ada diagram garis. Jadi untuk penyajian data dalam berbentuk diagram ini tadi, kita juga akan bahas satu persatu, dimulai dari diagram batang. Jadi diagram batang ini merupakan sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya. Jadi sebagai contoh, kembali kita mengambil data mentah dari nilai ulangan matematika 15 anak yang ada di kelas 6B itu tadi. Jadi nilai ulangan matematikanya adalah sebagai berikut: 7, 8, 7, 9, 9, 7, 8, 6, 9, 9, 7, 9, 8, 10, dan 9. Nah, setelah kita melihat data mentah itu tadi, maka kita juga harus mengelompokkan ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 6, ada berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita melakukan pengelompokan itu tadi, maka kita bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram nilai matematika kelas 6 SD GKPS. Jadi demikianlah diagram nilai matematika kelas 6 SD GKPS Saribudolok. Bisa kita perhatikan. Di dalam diagram ini kita melihat ada 2 buah persegi panjang yang menjadi parameter untuk pemaparan data dalam berbentuk diagram batang tersebut. Di situ ada persegi panjang yang berwarna biru, itu mewakili nilai, dan ada yang berwarna krem, itu mewakili untuk banyaknya siswa. Jadi dari masing-masing diagram itu tadi bisa kita perhatikan bahwa untuk siswa yang memperoleh nilai 6, itu untuk diagram yang pertama ya, siswa yang memperoleh nilai 6 banyaknya ada 1 orang, yang memperoleh nilai 7 ada 4 orang, yang memperoleh nilai 8 ada 3 orang, yang memperoleh nilai 9 ada 6 orang, dan yang memperoleh nilai 10 hanya ada 1 orang. Jadi ini adalah contoh diagram batang untuk diagram penilaian matematika kelas 6 SD GKPS Saribudolok. Kemudian yang kedua ada diagram lingkaran. Jadi kalau untuk menyajikan sebuah data berbentuk lingkaran, kita ambil contoh sajian data mentah, data hasil panen dari desa Saribudolok. Ada, kita buat contohnya di sini, tanaman padi dengan hasil panen 400 ton, tanaman jagung dengan hasil panen 200 ton, tanaman ketela dengan hasil panen 300 ton, dan tanaman kelapa dengan hasil panen 100 ton. Jadi ketika semuanya hasil panen itu dijumlahkan, maka akan ditemukan total hasil panennya itu adalah 1000 dalam satuan ton. Jadi untuk mengubah data mentah, data hasil panen dari desa Saribudolok itu tadi, maka ini membutuhkan yang namanya formula ataupun rumus. Caranya bagaimana?
kita mau mengubah penyajian data dari hasil panen tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran ini juga memiliki dua bentuk, ada dalam bentuk persen dan ada dalam bentuk derajat. Kita juga akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan menyajikan data hasil panen desa 1000 dolok tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran yang pemaparannya adalah dalam bentuk persen. Jadi yang pertama, untuk mengetahui berapa persen hasil panen dari tanaman padi itu tadi, maka rumusnya adalah hasil panen dari tanaman padi dibagi total hasil panen keseluruhan dikali 100%. Jadi contohnya untuk tanaman padi, 400 dibagi 1000 dikali 100%. Itu ya. Maka nanti akan ditemukan hasilnya, yaitu sebanyak 40%. Kemudian yang kedua, untuk tanaman jagung, di sini banyak panennya adalah 200 dalam 1 ton ya. Kemudian total hasil panen keseluruhan adalah 1000. Maka 200 dibagi 1000 dikali 100%. Maka hasilnya di situ adalah 20%. Kemudian yang ketiga, untuk tanaman ketela, banyak panennya itu ada 300 dalam 1 ton, dan itu akan dibagi dengan total hasil panen keseluruhan. Maka untuk persentase tanaman ketela, hasil panen ketela itu adalah 300 dibagi 1000 dikali 100%. Hasilnya adalah 30%. Begitu juga dengan tanaman kelapa, 100 dibagi 1000 dikali 100%, hasilnya adalah 10%. Jadi dengan hasil persentase yang dibuat dalam bentuk diagram lingkaran itu tadi, maka hasil dari diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini sudah bisa kita lihat diagram lingkaran terhadap banyaknya panen yang diperoleh dari suatu desa, yaitu desa 1000 dolok. Nah, kemudian diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ini penyelesaiannya juga hampir sama dengan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Jadi untuk proses pengolahannya dapat kita lakukan proses perhitungan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk tanaman padi, bisa kita menghitung derajatnya melalui dari persennya ataupun dari hasil panennya atau tonasenya. Jadi untuk mengetahui banyaknya derajat dalam diagram lingkaran itu tadi bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, kita akan bahas untuk tanaman hasil panen tanaman padi dulu. Untuk mengetahui besar derajat untuk tanaman padi dapat kita ketahui dengan melakukan proses perhitungan sebagai berikut. Hasil panen dibagi dengan total panen dikali 360 derajat. Jadi untuk tanaman padi, 400 dibagi 1000 dikali 360 derajat, maka akan ditemukan hasilnya 144 derajat. Kemudian yang kedua, untuk tanaman jagung, hasil panennya 200 dibagi 1000 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 72 derajat. Kemudian yang ketiga, untuk hasil panen dari tanaman ketela, 300 per 1000 derajat 300 per 1000 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 108 derajat. Kemudian untuk tanaman kelapa, hasil panennya adalah 100 per 1000 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 36 derajat. Atau dengan menggunakan cara yang kedua, diambil dari persentase
hasil panen dari tanaman tersebut. Yang pertama adalah tanaman padi. Tadi hasil tanaman padi adalah 40%. Maka untuk menghitung besar derajatnya dari persentasenya itu tadi dapat menggunakan cara, kita akan bahas satu persatu. Padi 40% dibagi 100% kali 360 derajat, maka hasilnya akan sama, 144 derajat. Kemudian untuk tanaman jagung, hasilnya tadi adalah 20%. Jadi 20% dibagi 100% dikali 360 derajat, hasilnya juga akan sama, yaitu 72 derajat. Kemudian untuk hasil panen dari tanaman ketela, 30% dibagi 100% dikali 360 derajat, maka hasilnya juga sama, yaitu 108 derajat. Kemudian yang keempat, hasil panen dari tanaman kelapa, 10% dibagi 100% dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 36 derajat. Jadi setelah kita melakukan perhitungan untuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka penyajian datanya dapat ditunjukkan dalam bentuk diagram lingkaran yang satuannya dalam bentuk derajat. Inilah hasilnya. Kemudian yang berikutnya adalah diagram garis. Jadi kalau untuk penyajian data dalam bentuk diagram garis, penyajian data dalam bentuk diagram garis, biasanya penyajian datanya ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan penyajian data dalam berbentuk diagram batang. Cuman ini dia menggunakan pertemuan antara titik-titik yang akan disatukan menjadi berbentuk garis. Sebagai contoh, ini adalah penyajian data dengan menggunakan garis dari hasil panen tanaman padi, jagung, ketela, dan kelapa dari desa Saribudolok tadi. Jadi di sini dari diagram garis ini tadi bisa kita lihat untuk tanaman padi titiknya berada pada angka 400, untuk tanaman jagung titiknya berada pada angka 200, untuk tanaman ketela titiknya berada pada angka 300, dan untuk tanaman kelapa hasil panennya berada pada titik 100. Kemudian masing-masing titik itu dihubungkan menjadi satu buah garis, sehingga hasil dari penyajian data dengan menggunakan diagram garis tersebut bisa menampilkan datanya berbentuk kurva ataupun garis lurus ataupun menggunakan garis noktah ataupun garis putus-putus. Kemudian yang terakhir, penyajian data dalam berbentuk diagram gambar. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar ini hampir sama dengan tabel, hanya saja pada diagram gambar banyaknya data atau frekuensi diganti dengan simbol ataupun gambar. Jadi sebagai contoh bisa kita lihat di sini banyaknya siswa di masing-masing tingkat pendidikan. Ini untuk menyampaikan penyajian data banyaknya siswa di masing-masing tingkat pendidikan. Di sini disajikan dalam bentuk diagram gambar ataupun piktogram. Jadi untuk penyajian data tersebut bisa kita lihat di situ dibuat gambar orang, bahwa satu gambar orang utuh itu nilainya 200 dan jika setengah itu nilainya 100. Jadi untuk banyaknya siswa di tingkat pendidikan TK, di situ ada 7 gambar orang utuh dan ada 1 yang setengah. Kemudian SD ada 8 yang utuh dan ada 1 yang setengah. Untuk tingkat pendidikan SMP ada 5 yang utuh dan 1 yang setengah.
Dan untuk tingkat pendidikan SMA ada 6 gambar yang utuh. Jadi untuk jumlah dari siswa di masing-masing tingkat pendidikan, untuk TK berarti kalau dia ada 7 gambar yang utuh 1400 ditambah dengan 1 gambar yang setengah berarti nilainya itu 100, maka nilainya adalah 1500. Kemudian untuk tingkat SD bisa kita hitung 8 gambar yang utuh berarti itu 1600 ditambah 1 gambar yang setengah nilainya 100, maka itu adalah 1700. Kemudian untuk tingkat SMP ada 5 gambar yang utuh berarti dikali 200 hasilnya adalah 1000 ditambah 1 gambar yang setengah itu hasilnya adalah 100, maka jumlahnya adalah 1100. Maka untuk tingkat SMA 6 gambar yang utuh, 1 gambar utuh mewakili 200 orang tadi ya, maka jumlah tingkat pendidikan SMA itu ada sebanyak 1200 orang.